pembahasan mengenai infrastruktur kesehatan global, yang mana selama kepemimpinan Indonesia 1 tahun terakhir ini, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan konsensus 100% persetujuan untuk membentuk dana pandemi atau pandemic fund. Dana pandemi ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan sehingga semua negara secara merata siap untuk menghadapi pandemi berikutnya maupun mengatasi pandemi yang sudah ada. Dalam sidang untuk melakukan upaya-upaya konkret guna menghentikan perang yang tengah berkecamuk. Menurut Presiden Joko Widodo, jika perang tidak berhenti, maka akan sulit bagi para negara untuk memberikan masa depan yang baik bagi generasi mendatang. Maka dari itu, kolaborasi adalah harga mati untuk bisa mengatasi segala tantangan yang terjadi saat ini. Presiden juga mendorong semua negara untuk menghormati hukum-hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB secara konsisten. Tingginya harga pangan saat ini dapat semakin memburuk dari krisis tidak adanya pasokan pangan. Langkah pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius. Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji. Yang mulia, hari ini maka dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Menurut saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa kecuali berkomitmen, kerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret. Ya, harus lebih siap untuk menyelamatkan nyawa sekaligus perekonomian. Presiden Jokowi juga meminta dunia tak lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti saat pandemi COVID-19, termasuk peran WHO yang lebih kuat dan bertarung. Presiden Jokowi menegaskan solidaritas dan keadilan harus menjadi roh arsitektur kesehatan global. Dunia kita semakin pulih dari pandemi COVID-19. Namun, kita tidak boleh lengah. Darurat kesehatan berikutnya dapat muncul kapan saja. Kali ini dunia harus lebih siap. Kesiapsiagaan kita akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita. G20 harus mengambil langkah-langkah nyata dan segera. Pertama, arsitektur kesehatan global harus diperkuat. Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring. Solidaritas dan keadilan harus menjadi roh arsitektur kesehatan global. G20 berhasil membentuk Pandemic Fund. Ini harus diikuti dengan penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal. Відчутними. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації. Україна не є членом будь-якого альянсу, і ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишалась в сірій зоні між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом. Зараз у нас теж поки немає жодних гарантій безпеки. Тож, як не допустити повторення такої агресії Росії проти нас? Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки, тому підготували проект договору Kyiv Security Compact і вже його запропонували партнерам. Тож маємо міжнародну конференцію провести для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України. Presiden Joko Widodo. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kerjasama dunia
untuk menghadapi berbagai krisis yang mulai menghantui, khususnya ancaman krisis pangan dan energi. Terhadap isu krisis pangan, Presiden tanpa basa-basi mengingatkan para pemimpin dunia yang hadir untuk tidak menyepelekan masalah pupuk. Menurut Presiden Joko Widodo, kelangkaan pupuk secara global bisa mengancam produksi pangan yang bakal memperparah situasi ekonomi di 2023. Masalah pupuk jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan mencukupi dan harga yang terjaga, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram. Tingginya harga pangan saat ini dapat semakin memburuk. Tak hanya krisis pangan, krisis energi juga menjadi realitas yang kini dihadapi dunia. Perang Rusia dan Ukraina berdampak besar terhadap kondisi global, apalagi Rusia merupakan pemasok pangan dan energi. Lalu Ukraina menjadi jalur distribusi menuju Eropa. Russia's war impacts us all, no matter where we live, from Europe to Africa or the Middle East. And the single best way to end the acute crisis in food and energy is for Russia to end the senseless war and to respect the UN Charter. With China, we don't want to be too dependent for the innovative technology that we need today and that we need more in the future. That's why it is important to rebuild the relationship. Tema Recover Together, Recover Stronger yang diusung pada KTT G20 kali ini diharapkan mampu menghasilkan kerjasama yang konkret. Itu bisa tercapai jika semua negara berkomitmen menyisihkan perbedaan. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Speed transition to clean energy in the future. To meet the climate crisis head on, we have to make sure that they benefit people everywhere, not just in the larger countries. And that's why we're proud to partner with Indonesia and Japan under both our colleagues' unflagging leadership from both of them, together with a broad coalition of countries to create the Just Energy Transition Partnership. Also critical to this effort has been the work of the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, co-chaired by my friend and champion of global climate, Mike Bloomberg. Together, we hope to mobilizing $20 billion to support Indonesia's efforts to reduce emissions and expand renewable energy, and support workers in the most affected by the transition away from coal. Setelah dinyatakan positif COVID-19, dan situasi ini terjadi berselang hari setelah dirinya menjamu para pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada pertemuan puncak KTT ASEAN di Phnom Penh. Pemimpin yang paling lama berkuasa di Asia ini mengatakan bahwa ia mendapat hasil positif saat tiba di Indonesia, tetapi tidak mengalami gejala apapun. Hun Sen mengatakan, beruntung dirinya tiba di Bali terlambat dan melewatkan makan malam dengan para pemimpin lainnya. Demi alasan keamanan, delegasi Kamboja akan pulang pada hari ini, serta akan melewatkan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron pada KTT APEC di Bangkok pada akhir pekan ini. Kedatangan Ibu Negara Republik Korea Selatan Kim Kyon-hee di Hotel The Apurva Kempinski, Bali disambut langsung Iriana Joko Widodo di lobi kedatangan. Iriana Jokowi mengajak Kim Kyon-hee melihat sejumlah pertunjukan budaya Indonesia, di antaranya gamelan Bali dan tarian penyambutan Panyem Brahma. Selain itu, Iriana juga mengajak Kim Kyon-hee melihat sejumlah kain tenun endek Bali dan juga kerajinan silver Bali yang ditampilkan di sebuah gebyok. Usai mengajak istri Presiden Korea Selatan melihat budaya Indonesia, Iriana Jokowi mengajaknya untuk melakukan jamuan minum teh bersama. Selama
Selama berbincang dan menikmati jamuan minum teh, musik biola dan sasando mengalun membawakan sejumlah lagu-lagu tanah air, yang diantaranya lagu Tanah Air, Angin Marimbi, hingga Bengawan Solo. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana yang berpakaian adat Bali. Dan Presiden Tiongkok Xi Jinping terlihat memakai batik nuansa biru gelap dan bermotif bunga. Ya, selain itu juga ada Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang menggunakan batik bernuansa merah. Selain pemimpin negara G20 dan tamu undangan, terlihat pula juga sejumlah pejabat dan tokoh nasional hadir dalam jamuan makan malam tersebut.